Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini perkenalkan saya Ibu Intan bersama saya Ibu Dewi. Di sini kita akan sharing mengenai modul pembelajaran yang sedang Bu Dewi lakukan penelitian di SPS PAUD Teratai 2. Ya. Bu Dewi apa kabarnya? Baik. Hari ini lagi sibuk apa Bu Dewi? Oke, jadi hari ini tuh kebetulan aktivitas fokus saya adalah saya berkuliah di Universitas Al-Azhar Indonesia di Jakarta Selatan. Lalu saya juga sedang proses penelitian tesis untuk dengan judul pengembangan modul motorik kasar untuk anak berkebutuhan khusus. Oke, jadi boleh diceritain sedikit penelitian itu tentang apa ya? Iya, jadi penelitian ini tuh berangkatnya itu dari hambatan guru di sekolah saya yang memang mengalami problem di mana adanya anak berkebutuhan khusus di PAUD kami dan mereka bingung bagaimana cara menangani ini dan kurikulum yang memang sedang digunakan itu kurang adaptif atau kurang menyesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Jadi di sini saya coba menemukan solusi atau melakukan penelitian bagaimana sih agar anak berkebutuhan khusus mendapatkan stimulasi yang optimal melalui kurikulum yang ada di PAUD ini. Bagaimana implementasinya? Gitu, kurang lebihnya. Oke, kalau boleh tahu judul penelitian Bu Dewi itu apa ya? Iya, jadi judul penelitian itu adalah pengembangan modul berbasis kurikulum PAUD untuk anak berkebutuhan khusus. Pengembangan modul motorik kasar. Jadi spesifik ke motorik kasar untuk anak berkebutuhan khusus di PAUD inklusif dengan model EDU. Bu Dewi kan sering banget bercengkrama atau berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus. Menurut Bu Dewi sendiri, bagaimana sih kita melihat fokus anak berkebutuhan khusus belajarnya itu kayak gimana? Iya, jadi anak berkebutuhan khusus itu mau disamakan seperti apapun mereka tuh nggak bisa sama dengan anak-anak pada umumnya. Fokus belajarnya itu sangat minim. Kalau anak-anak pada umumnya mungkin bisa rentan waktu 10-15 menit, tapi untuk anak berkebutuhan khusus sendiri mereka memiliki durasi waktu yang singkat, bisa terhitung detik gitu, bisa 5 detik, bisa 10 detik gitu. Jadi sangat sulit sekali untuk bisa mengontrol fokusnya gitu. Perlu ada reward atau media yang sesuai atau ketertarikan yang memang membuat mereka dapat melakukan pembelajaran sesuai yang guru instruksikan atau sesuai dengan apa yang anak-anak lain lakukan. Oke. Jadi kan mengambil fokus penelitian itu tentang motorik kasar. Ya. Kenapa sih tertarik mengambil fokus penelitian itu? Oke, sebenarnya ada 5 aspek ya. Tidak hanya motorik kasar, ada motorik halus, ada perkembangan bahasa, ada kemandirian, ada sosial emosional. Namun memang saya memfokuskan ini dulu kepada motorik kasar dikarenakan memang motorik kasar ini menjadi salah satu pengembangan yang penting gitu, sebelum aspek yang lainnya. Jadi bagaimana anak berjalan, bagaimana anak bisa duduk, bagaimana anak bisa berlari, itu memerlukan fokus juga gerak motorik kasar sebelum dia mengembangkan ke aspek yang lain seperti bahasa, sosial emosional, kemandirian, dan lainnya. Oke, melihat dari pengalaman ya Kak Dewi ya, untuk anak-anak sendiri, terutama untuk anak PBK, mengapa sih mereka itu lebih cepat bisa belajar lewat gerak gitu Kak Dewi? Iya, betul. Jadi memang beberapa anak berkebutuhan khusus ini memang banyak sekali yang sensitif sensorinya. Jadi sensori itu banyak sekali ya aspeknya. Ada yang sensori pendengaran, sensori raba, sensori pengecap gitu kan. Nah, untuk anak berkebutuhan khusus ini sendiri, mereka sulit sekali untuk bisa fokus dan menyeimbangkan geraknya gitu. Jadi kenapa gitu? Mereka lebih mudah, lebih menyukai pembelajaran yang spesifik ke arah gerak gitu kan. Karena memang fokus kita di sini mengajarkan tahap awal itu adalah perkembangan gerak, imitasi gerak. Di mana mereka bisa meniru gerakan-gerakan sederhana atau mungkin saya belajar dance movement terapi ya, di mana gerakan itu menyesuaikan dengan sosial emosionalnya. Itu tidak ada batasannya. Mau itu gerak ke kanan, mau itu gerak ke kiri, mau itu mereka berputar-putar, mereka bisa mengimplementasikan atau merealisasikan emosionalnya melalui gerakan seperti itu. Oke, kalau gerakan motorik kasar itu apa aja sih yang bisa Kak Dewi share nih? Oke, motorik kasar tuh banyak banget ya. Bisa dari duduk, lompat, berdiri, atau mungkin berdiri satu kaki untuk keseimbangannya. Itu merupakan basic dasar gerak motorik kasar ya. Tepuk-tepuk pun sama, itu menjadi gerak motorik kasar. Lalu juga ketika anak belajar senam,
itu juga menggunakan gerak motorik kasar. Lalu ketika dia megang sendok dengan kekuatan jarinya itu pun sama, itu termasuk gerakan motorik kasar. Jadi banyak sekali, dan gerak-gerakan dasar yang memang kita gunakan untuk melatih anak berkebutuhan khusus itu dengan media ring jump ya, atau ring-ring lingkaran, itu baru tahap melompat. Oke, banyak sekali ya KDB ya. Sekali. Oke, fokus penelitian KDB ini kan tentang motorik kasar ya modulnya. Nah, modul itu dibuat itu untuk membantu gurunya itu untuk dalam hal apa gitu tadi? Oke, jadi memang ini cukup kompleks ya. Mungkin saya juga sempat bingung gitu kan, harus apa dulu sih yang dirubah, ataukah anaknya dulu ataukah gurunya dulu, karena memang keduanya pun penting. Di sisi lain anaknya perlu untuk implementasi atau stimulasi yang tepat, yang adaptif, yang sesuai dengan kebutuhannya. Tapi di sisi lain guru pun bingung bagaimana cara mengukur keefektifan dari gerakan tersebut, bagaimana cara penilaiannya, bagaimana cara implementasi, bagaimana cara mengukur keberhasilannya gitu. Jadi yang saya lakukan sekarang ini adalah, yang pertama adalah saya menciptakan satu gerakan yang memang bisa dimodifikasi antara kurikulum juga beberapa teori yang memang saya dapatkan dari para ahli gitu kan, disatukan lalu dipilih, lalu dibuat level analisanya mana dulu yang kira-kira akan diterapkan. Terus yang keduanya itu adalah menerapkan atau membuat seminar untuk guru-guru, atau mungkin pelatihan, atau mungkin diskusi sharing di sekolah tentang bagaimana menerapkan implementasi pembelajaran ini kepada anak berkebutuhan khusus agar apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan apa yang anak butuhkan gitu, tepat sasaran gitu. Ini pun tidak terlepas dari konsultasi dan komunikasi saya dengan beberapa ahli yang memang mungkin ahli gerak juga, dengan mungkin ada psikolog juga, dengan ahli kurikulum juga dan lain-lain. Oke, modul ini diciptakan apa untuk anak-anak tipikal saja atau bisa digunakan untuk anak tipikal dan ABK juga? Iya, jadi sebenarnya modul ini tuh fungsional sekali ya, bisa digunakan untuk anak berkebutuhan khusus, bisa digunakan untuk anak-anak tipikal atau anak-anak pada umumnya juga bisa. Karena mungkin kalau gerak motorik kasar itu luas sekali ya fungsinya, tidak hanya satu untuk anak berkebutuhan khusus saja. Ini luas sekali. Fungsinya untuk siapapun bisa digunakan. Ya, bisa digunakan. Untuk metode penelitian KDB sendiri menggunakan metode apa ya di penelitian di sini? Iya, jadi saya tuh mungkin ini usulan juga dari beberapa pembimbing saya di Universitas Al-Azhar. Saya menggunakan mode EDI, implementation, design, development, analysis, design, development, implementation, dan evaluation. Untuk tahapan sendiri gimana tuh? Oke. Metode ini. Oke, jadi untuk tahapannya itu A-nya itu analisis. Jadi analisis ini tuh saya berangkatnya dari rumusan masalah gitu. Rumusan masalah, menganalisa kebutuhan di lapangannya itu seperti apa sih. Terus dipetakanlah, oh ternyata ini nih yang menjadi dasar analisis saya gitu kan. Kebutuhan di lapangannya seperti ini, gitu. Hasil datanya sudah ada. Lalu dibuatlah desainnya. Desainnya akan menggunakan itu yang seperti tadi saya menggunakan ADI gitu kan untuk desain penelitiannya. Untuk developmentnya, pengembangannya apa sih yang saya kembangkan itu kurikulumnya, modulnya, lalu juga geraknya gitu kan, jenis geraknya. Lalu implementasinya saya coba implementasikan atau praktekkan di sekolah saya dulu, baru ke sekolah-sekolah yang lain. Lalu yang terakhir adalah evaluasi, mungkin seberapa efektif gitu kan modul ini layak untuk digunakan. Namun tahapannya itu baru expert adjustment, di mana baru modul ini masih dalam tahap pengembangan gitu. Jadi perlu mungkin evaluasi yang berlanjut tentang seperti apa ke depannya. Dari beberapa tahapan ini, tahapan mana yang paling menantang nih? Oke, yang paling menantang itu tentunya di development gitu. Karena mungkin kalau misalkan dari analyze-nya atau analisisnya itu sudah jelas ya, apa sih gitu kan yang menjadi kebutuhan di lapangan, itu sangat variabel dan kompleks gitu kan. Tapi untuk tahapan desainnya ini sudah jelas, sudah ada gitu kan. Kamu bisa menggunakan desain yang memang desain yang menghasilkan suatu produk. Nah, yang menjadi tantangannya tersebut adalah developmentnya, pengembangannya, karena pengembangannya itu adalah sulit sekali ya. Dibutuhkan memang variabel-variabel khusus, lalu juga dibutuhkan teori-teori yang memang sesuai gitu kan, dibutuhkan juga pemikiran yang luar biasa untuk ide-ide dan gagasan yang memang bisa kita tuangkan juga. Lalu untuk supaya anak dapat stimulasi yang tepat gitu sesuai usianya, juga sesuai jenis diagnosanya, itu luar biasa untuk pengembangan. Prosesnya agak rumit juga ya. Rumit dan panjang sekali gitu. Oke, selama penelitian ini ada gak sih momen-momen yang buat KDB terharu gitu selama melakukan penelitian ini? Luar biasa ya, banyak sekali. Jadi memang semakin kita mempelajari anak berkebutuhan khusus yang dimana mereka bersekolah di PAUD inklusif atau di tengah anak-anak pada umumnya, itu
itu struggling sekali. Saya melihat di sana betapa panjang gap yang memang harus saya kejar ya. Karena ketika anak yang lain sudah bisa melompat, anak berkebutuhan khusus bahkan sampai jongkok dan berdiri pun mereka tidak bisa mengikuti, lalu kadang kakinya masih jinjit gitu kan. Proses jalan sajalah, jangan jongkok sampai berdiri, jalan kaki aja itu mereka kebanyakan masih jinjit gitu kan. Untuk mereka itu untuk sampai bisa tahap lompat dengan 2 kaki, lompat dengan 1 kaki itu luar biasa ya. Lumayan membutuhkan waktu, lumayan tricky, lumayan penolakannya juga, fokusnya juga dan lain-lain. Jadi memang wah luar biasa. Panjang banget gitu ya. Prosesnya juga, tantangannya juga ya. Empati kita juga sebagai seorang terapis tinggi sekali melihat situasi ini. Oke Kak, modul ini kan udah mulai dicoba nih di PAUD SPS Lantai 2. Nah, pas dicoba itu bagaimana sih respon dari guru dan murid-muridnya sendiri pas mulai dicoba diterapkan? Ya, jadi memang saya sudah mulai mencoba menerapkan dan mengimplementasikan ya beberapa gerak, juga beberapa teori juga. Proses ini saya terapkan ke guru-guru, terus saya berikan pembekalan untuk guru-guru menerapkan juga gitu kan. Itu sudah saya lakukan dan memang alhamdulillah gitu ya, mereka cukup terbantu, mereka cukup menjawab sedikit kebingungannya dari yang asalnya mungkin perlu pengawasan yang lebih intens terhadap anak berkebutuhan khusus, di mana mereka tidak hanya sekedar disatukan dengan anak-anak yang lain, tapi mungkin perlu pendampingan khusus gitu yang membuat mereka yang lebih mengarahkan fokusnya, yang lebih mengarahkan spesifik kepada gerakannya. Ketika anak tersebut dibiarkan menyatu dengan anak-anak yang lainnya, itu tidak akan ada gitu output dari yang dia lakukan dalam 1 hari di dalam kelas. Oke, jadi kalau selanjutnya apa harapan kakak untuk modul ini ke depannya, terutama untuk anak-anak ABK nih Kak? Iya, jadi saya mengharapkan sekali ya, karena ini memang tujuannya menerapkan modul berbasis motorik kasar, mengembangkan modul berbasis motorik kasar di PAUD inklusif. Tentu saja gitu kan, bukan di lembaga terapi tapi di PAUD, di mana sekolah inklusif itu menerima anak berkebutuhan khusus disatukan dengan anak-anak pada umumnya. Bagaimana dia bisa berinteraksi, mengimitasi semua yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya. Ya tentu saja harapannya adalah modul ini minimal gitu, satu gerakan motorik kasar ini bisa menstimulasi, bisa membantu progres motorik atau gerak atau kekuatan otot-ototnya mereka gitu, selama ada di sekolah gitu kan. Tidak menuntut banyak untuk mendapatkan banyak gap, tidak menuntut banyak untuk mendapatkan kemampuan yang setara dalam semua aspek, tapi minimal untuk aspek motorik kasar dulu saja mereka sudah mendapatkan stimulasi yang tepat atau penanganan yang tepat, khususnya untuk guru-guru juga saya harapkan lebih memudahkan gitu kan, memudahkan cara mereka bekerja, cara mereka mengajar, cara mereka menilai, mengimplementasikan, juga menganalisa gitu kan, sejauh mana sih gitu anak tersebut bisa mengikuti dan sejauh mana progresnya, bagaimana penilaian dan asesmennya gitu kan. Itu semoga lebih bisa membantu dari sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan di akademi ya. Sebagai penutup, apa yang mau kakak sampaikan nih untuk menjelaskan ke banyak orang tentang ABK itu seperti apa gitu Kak? Oke, jadi saya coba akan, mungkin ini bisa jadi terakhir gitu ya dari saya, bahwa special kids ya, di mata saya itu anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memang memiliki special needs atau kebutuhan khusus ya, di mana mereka berbeda dari anak-anak yang lainnya tentu saja, tapi mereka pun memiliki kelebihan yang mungkin bisa di atas rata-rata gitu ya, seperti anak-anak gifted dan lain-lain gitu kan. Jika anak berkebutuhan khusus itu ada di tengah-tengah masyarakat umum, ada di manapun itu mereka stay gitu kan, mereka tinggal atau di sekolah kah, atau di pasar kah, atau di toko kah, atau di mall kah gitu, kita semua menemukan mereka gitu. Tolong lihatlah mereka selayaknya anak-anak kita semua, lihatlah mereka selayaknya anak-anak pada umumnya, karena mereka lahir ke dunia ini memang dengan bakatnya sendiri, dengan kebutuhan khususnya sendiri. Jadi tolong tidak perlu dilihat perbedaan apapun itu, perlakukanlah mereka selayaknya mereka anak-anak, karena mereka pun butuh sentuhan kita, mereka pun butuh kasih sayang kita, dan tentu saja mereka pun butuh support dari lingkungan gitu kan. Mereka pun butuh atensi kita, yang mereka merasakan apa yang kita rasakan, karena sensori mereka tuh sangat-sangat sensitif. Dan saya berharap semua, bukan saya saja gitu kan, semua pemangku kepentingan
kepentingan semua masyarakat Indonesia ini lebih bisa aware gitu kan, lebih bisa menerima dan berempati bahwa oh iya, mereka pun ingin berkembang, mereka pun ingin seperti anak-anak yang lainnya jika saja mereka bisa merasakan hal itu gitu kan. Jadi saya berharap mereka bisa mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan, walaupun prosesnya untuk mendapatkan semua itu tidak sama dengan anak-anak lain, tapi mereka memerlukan rentang waktu yang cukup panjang untuk bisa mereka beradaptasi dan mendapatkan apa yang sesuai dengan usianya. Terima kasih Kak Debbie sebelumnya karena sudah meluangkan waktu untuk sharing nih berbagi informasi seputar penelitian sendiri, Kak Debbie sendiri, dan juga seputar ABK. Kita dapat informasi yang banyak banget nih dari Kak Debbie. Sama-sama, terima kasih Kak Intan juga atas waktunya. Semoga next ada sesi selanjutnya untuk sharing kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.